warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ibu. Yang terhormat Ibu Astuti Samosir MPD selaku dosen pengampu mata kuliah menulis. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Satya Iva Nabila dengan NPM 202421000089 dari kelas R3B Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Jadi di sini saya akan menampilkan video mengenai wawancara untuk memenuhi tugas dari mata kuliah menulis, yaitu pada materi prapenulisan. Selamat menyaksikan. Baik, jadi di sini saya sudah bersama narasumber saya, yaitu ibu saya sendiri. Selamat pagi Ibu. Pagi. Sebelumnya saya ingin berterima kasih kepada Ibu karena sudah meluangkan waktunya untuk bisa melakukan wawancara ini. Sebelum mulai, boleh Ibu perkenalan diri dan pekerjaan Ibu terlebih dahulu. Oke, baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, perkenalkan nama saya Fajriya Hapsari. Kebetulan saya adalah seorang pendidik dan juga seorang ibu rumah tangga. Terima kasih. Terima kasih Bu. Jadi pertama-tama bisa Ibu ceritakan sedikit tentang latar belakang mengenai pendidikan dan pekerjaan Ibu sekarang. Oke, latar pendidikan saya adalah S1 pendidikan, S2-nya juga master pendidikan, kemudian sekarang sedang studi untuk insya Allah program sarjana, pasca sarjana atau S3 di pendidikan juga. Itu background latar belakang pendidikan saya. Kemudian kalau pekerjaan tentu saja kalau dilihat dari latar belakang, maka pekerjaan saya berarti berkaitan dengan dunia pendidikan. Ya, seputar dunia kampus. Baik. Lalu apa sih yang mendorong Ibu memilih profesi sebagai pendidik? Sebenarnya kalau dikatakan mendorong orang tua ya, karena orang tua itu yang pertama kali menginginkan saya menjadi seorang pendidik. Kalau ditanya sebenarnya keinginannya adalah bukan seorang pendidik, tapi seorang entrepreneur. Kemudian juga keinginan terbesar saya adalah menjadi PR, Public Relation, dan juga bekerja di hubungan internasional. Tapi ternyata dibawa oleh kehendak orang tua dan inilah profesi saya saat ini. Bagaimana pengalaman Ibu nih dalam menjalani peran sebagai pendidik sejauh ini? Kalau sejauh ini, alhamdulillah menikmati ya, karena di balik profesi pendidik, di sana bisa mengenal karakter dan sifat setiap manusia, kemudian mencoba memahami bagaimana mereka melalui proses sehingga mereka dari yang tidak bisa menjadi bisa, kemudian dari yang susah untuk diatur menjadi bisa diatur, susah untuk diarahkan menjadi bisa diarahkan. Itulah yang menjadi pemicu dan tantangan sampai akhirnya masih menyatakan bekerja sebagai seorang pendidik. Lalu apa tantangan terbesar nih yang Ibu hadapi dalam dunia pendidikan? Kalau dalam dunia pendidikan tentu saja yang banyak dihadapi adalah perkembangan informasi dan teknologi. Itu yang menjadi PR besar bagi seorang pendidik, baik itu pendidik profesional yang berada di sekolah ataupun di kampus atau di dunia pendidikan lainnya, dan juga pendidik di lingkungan keluarga. Kenapa? Karena kalau dilihat informasi dan komunikasi saat ini itu mudah untuk diakses, siapa saja bisa untuk mengakses informasi. Nah, itulah tantangannya, bagaimana supaya informasi yang masuk, informasi yang tersedia, ini menjadi sebuah informasi yang layak untuk dikonsumsi dan juga sesuai dengan usia penerima informasinya. Lalu selanjutnya bagaimana Ibu membagi waktu antara pekerjaan sebagai pendidik dan tanggung jawab sebagai ibu rumah tangga? Kalau karena pekerjaan saya adalah seorang pendidik, maka membagi waktunya sebenarnya sama saja ya dengan pekerjaan yang lainnya. Cuma beruntungnya seorang pendidik itu adalah kita ada waktu libur ketika pekerjaan kita memang sedang libur. Tapi liburan di sini bukan berarti libur benar-benar lepas dari pekerjaan, tidak, karena memang ada tridharma yang lain yang menanti seperti penelitian dan aktivitas. Tapi juga di sanalah kita bisa untuk membagi waktunya, artinya keluarga bisa tetap menjadi prioritas karena waktunya yang bisa disesuaikan, dan jadwal itu biasanya
mengikuti anak-anak. Jadi alhamdulillah sejauh ini tidak ada masalah. Ibu pernah nggak sih merasa kewalahan menjalani dua peran sekaligus? Bagaimana cara Ibu mengatasinya? Kewalahan iya, ketika di awal semester pasti kewalahan. Kewalahannya adalah karena penyesuaian lagi dengan jadwal baru saya sebagai seorang pendidik dan juga jadwal anak-anak. Karena tentu saja kalau semakin tinggi tingkatannya, maka aktivitas di sekolah mereka pun semakin banyak. Maka yang susah adalah ketika di awal, tapi ketika sudah masuk pertengahan semester, mendekati akhir semester, bahkan akhir tahun, ini sudah tidak ada lagi tantangannya. Artinya sudah jadwal yang tadinya terlihat rumit, pembagian yang tadinya terlihat susah, menjadi hal yang sudah biasa karena sudah dilewati dan sudah dijalani. Bagaimana peran keluarga atau dukungan keluarga terhadap kesibukan Ibu? Alhamdulillah selama ini dukungannya baik ya, karena kita semua saya membiasakan anak-anak untuk ikut terlibat. Jadi yang besar juga ikut terlibat untuk mengasuh yang kecil, dalam artian ketika orang tuanya tidak berada di rumah, bisa untuk bagaimana menjaga adik-adiknya, kemudian membagi waktunya, dan supportnya luar biasa bagus dan baik. Ada nggak sih Bu prinsip yang selalu Ibu pegang dalam menjalani kedua peran tersebut? Ada. Prinsipnya adalah menjalankan segala sesuatu itu dengan niat dan hati. Jadi selalu membawa kesenangan dan keberkahan walaupun lelah, tapi puas karena menggunakan hati. Selanjutnya, menurut Ibu, apa makna menjadi pendidik sekaligus ibu rumah tangga? Kalau pendidik sekaligus ibu rumah tangga sebenarnya satu profesi yang sama ya. Jadi pendidik di rumah adalah saya betul-betul bagaimana mendidik anak-anak, anak saya tentunya anak kandung saya sendiri. Tapi ketika saya di tempat profesi atau pekerjaan saya, maka saya adalah mendidik anak bangsa. Jadi saya rasa keduanya tidak ada kesulitan. Maknanya adalah karena memang beriringan sama, jadi ya maknanya ya seiring sejalan. Ada nggak pesan dari Ibu atau nasihat untuk perempuan lain yang ingin tetap berkarir sambil mengurus keluarga? Ada. Kalau perempuan itu walaupun nanti hanya bekerja sebatas tidak pekerjaan profesi, artinya pekerjaan kasar dan lain sebagainya, yakinlah apapun yang dilakukan itu juga menyumbang sesuatu yang besar bagi keluarga. Itu yang mesti diingat. Yang kedua, setiap wanita, setiap perempuan itu wajib memiliki pendidikan yang tinggi, karena wanita atau perempuan itulah yang menjadi tiang utama di keluarga yang nantinya tentu saja akan membawa generasi selanjutnya untuk lebih baik, artinya anak-anaknya dan juga sekitarnya atau keluarga terdekatnya. Nah, peran perempuan di sana sangat dibutuhkan. Jadi wanita harus berpendidikan tinggi. Baik Ibu, terima kasih banyak atas waktu dan jawaban yang sudah Ibu berikan. Dari wawancara ini saya mendapatkan banyak pelajaran tentang bagaimana Ibu menjalani dua peran sekaligus, yaitu menjadi sebagai pendidik dan juga ibu rumah tangga dengan penuh tanggung jawab. Semoga pengalaman ini menjadi inspirasi bagi banyak orang, khususnya bagi saya sendiri. Sekali lagi terima kasih banyak Ibu. Sekian video wawancara dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.